Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang mawaris, yaitu harta waris sebelum dibagi, ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian mawaris. Kita sudah bahas tentang orang-orang yang layak mendapatkan harta warisan, kemudian orang-orang yang tidak layak mendapatkan harta warisan. Kemudian sekarang kita yang bahas yang keempat ialah harta waris sebelum dibagi, ya. Jadi sebelum kita membagi harta warisan itu kemana dulu kita bawa. Misal seorang yang meninggalkan harta 2 miliar, ya. Sebelum 2 miliar itu dibagikan kepada anak-anaknya, keluarga-keluarganya, ada hak orang lain di situ yang harus dikeluarkan sebelum harta warisan itu dibagi, ya. Di antaranya apa? Yang pertama, dikeluarkan untuk membayar zakat dari harta peninggalan tersebut. Apabila memang dari harta tersebut masih ada hutang zakat yang harus dikeluarkan, baik itu zakat fitrah ataupun zakat emas dan lain sebagainya, ya, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan untuk membayar hutang mewaris. Apabila yang meninggal ini mempunyai hutang pada seseorang, maka hutang itu harus dilunaskan, ya. Karena Rasulullah SAW itu beliau sebelum menguburkan sahabat, itu beliau menanyakan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat sekitar, apakah si fulan masih ada hutang sama si fulan, ya? Apakah si fulan mempunyai hutang pada seseorang, ya? Apabila ada, maka Rasulullah SAW tidak mau menguburkan dulu jenazah tersebut sampai ada di antara keluarga ataupun sahabat yang mau membayarkan hutang si fulan, ya. Kemudian dikeluarkan untuk membayar biaya perawatan mewaris, ya. Misal di dalam ketika seseorang meninggal, yang meninggal ini butuh kain kafan misalnya, harus dibeli, ya. Itu bisa dipakai dengan harta mewaris, ya. Bisa dikeluarkan baik kain kafan, menggali kubur, membayar orang yang menggali kubur dan lain sebagainya yang berkaitan tentang perlengkapan ataupun perawatan terhadap jenazah, maka ini dikeluarkan dari uang tersebut, boleh. Jadi sebelum dibagi dikeluarkan dulu harta ini untuk perawatan mewaris tadi berapa. Nanti setelah selesai semua baru dibagi harta warisan. Kemudian dikeluarkan untuk melaksanakan wasiat dari mewaris. Ini apabila mewaris memang ada meninggalkan wasiat. Misal si mewaris mengatakan 1/3 dari harta saya tolong diberikan untuk si fulan. Ini wasiat mewaris misalnya. Maka harus dikeluarkan dulu wasiat tersebut, ya, sebelum harta warisan itu dibagikan. Jadi 4 ini itu yang harus diperhatikan. Tadi mengeluarkan zakat apabila ada, membayar hutang apabila ada, kemudian membayar perawatan mewaris apabila ada, kemudian melaksanakan wasiat dari mewaris apabila ada. Kemudian apabila keempat ini sudah siap, sudah diselesaikan, maka dibagikan harta warisan itu kepada ahli waris. Kemudian ahli waris dan bagian-bagiannya, ya. Ayat Al-Quran tentang masalah waris itu memang dijelaskan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa, ya. Itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 7. Macam-macam ahli waris, ya. Ini kita lihat macam-macam ahli waris. Dilihat dari segi jenis kelamin, ya, dapat digolongkan menjadi 15 orang. Sedangkan bila dilihat dari segi jenis kelamin perempuan, ini ada 10. Jadi semua orang yang masuk dalam ahli waris itu ada 25, ya. Ada sekitar 25 orang. Nanti akan Ustaz jabarkan dalam bentuk bagan, ya.
Dilihat dari hak dan bagiannya, ahli waris dibedakan menjadi zawil furud. Yang pertama zawil furud, kemudian yang kedua zawil asabah, kemudian yang ketiga ialah zawil arham. Ya, itu bila dilihat dari hak pembagiannya, maka ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama zawil furud. Apa itu zawil furud, Ustaz? Zawil furud ialah ahli waris yang hak dan bagiannya telah ditentukan secara jelas dan tegas. Ya, arti jelas dan tegas, ada jumlahnya itu di dalam Al-Quran. Ya, ketika dibilang hak seorang ibu berapa, misal 1/6, ditulis 1/6, jelas dia. Ya, bukan sisa. Nah, itu sisa lain masuk kepada asabah. Tetapi zawil furud ialah hak dan bagiannya itu sudah jelas ketentuannya dan tegas jumlahnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu siapa-siapa saja 4 orang dari kelompok ahli waris laki-laki, ya, yaitu bapak, kemudian bapaknya bapak yaitu kakek, ya, yang jelas haknya itu siapa saja. Yang pertama bapak, berapa nanti jumlah untuk bapak nanti kita lihat. Yang pertama bapak, kemudian bapaknya bapak, kemudian saudara laki-laki seibu dan suami. Kemudian yang kedua ialah tadi 4 orang dari kelompok ahli waris laki-laki dan 9 orang dari kelompok ahli waris perempuan, kecuali mu'tiqah, ya, kecuali mu'tiqah. Bagian masing-masing dari zawil furud ini akan diterangkan tersendiri. Nah, nanti akan Ustaz jelaskan. Zawil asabah, kemudian zawil asabah yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa tersendiri, terdiri dari 3 macam. Ya. Apa itu zawil asabah? Yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa. Nah, dia tidak ada ketentuan yang baku di dalam Al-Quran. Apakah dia mendapatkan setengah, apakah dia mendapatkan 1/4, tidak ada. Tapi dia adalah sisa. Ada yang pertama, zawil asabah ini terbagi menjadi 3 macam. Ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, ada asabah ma'al ghairi. Ya, yang pertama asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi Ustaz singkat menjadi asbin, ya. Asabah bin nafsi ataupun asbin yaitu semua ahli waris dari kelompok laki-laki kecuali bapak, ya, bapaknya bapak, ya. Semua ahli waris dari kelompok laki-laki kecuali bapak, ya, kecuali ayah ataupun kakek, bapaknya bapak yaitu kakek, saudara laki-laki seibu dan suami. Mereka itu mendapatkan bagian waris asabah karena sebab dirinya sendiri, ya. Nanti akan kita jelaskan dalam bagan. Kemudian asabah bil ghairi, ya, Ustaz singkat dengan asbik, ya. ASBIG, asbik, yaitu asabah bil ghairi, yaitu mereka yang mendapatkan asabah yaitu sisa karena sebab keberadaan saudaranya. Karena ada saudaranya maka dia mendapatkan, ya, berarti ada apa, gara-gara ada orang lain dia mendapatkan harta tersebut. Nah, ini asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi siapa saja? Yang pertama anak perempuan. Nah, apabila ada seorang atau lebih bila bersama dengan anak laki-laki, ya. Anak perempuan seorang atau lebih bila bersama dengan anak laki-laki, maka mereka adalah asabah bil ghairi. Kemudian cucu perempuan seorang atau lebih, baik dia cucu perempuan ini sendiri ataupun lebih bila bersama dengan cucu laki-laki, ya. Kemudian saudara perempuan sekandung, ya, seorang atau lebih bila bersama dengan saudara laki-laki sekandung, ya. Akhun syaqiq, saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, artinya akhun syaqiq dengan ukhtun syaqiqah, ya. Kemudian saudara perempuan seayah, arti sekandung, ya, satu ayah satu ibu itu sekandung. Tapi ketika dibilang saudara perempuan seayah, seorang atau lebih bila bersama dengan seorang laki-laki seayah, ini artinya dia satu ayah tapi beda ibu, ya.
Ada 4. Asabah bil ghairi itu ada 4. Yang pertama anak perempuan dengan anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dengan cucu laki-laki, kemudian saudara perempuan sekandung dengan saudara perempuan saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah, ya. Kemudian asabah ma'al ghairi, Ustaz singkat dengan asmak, ASMAG, ya. Apa itu asmak? Yaitu asabah ma'al ghairi, yang mendapatkan bagian sisa karena bersama-sama dengan orang lain, ya. Siapa saja dia, Ustaz? Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih dengan perempuan atau cucu perempuan, nah, dengan anak perempuan atau cucu perempuan, ya. Ini asabah ma'al ghairi. Kemudian yang kedua, saudara perempuan seayah seorang atau lebih bila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, ya. Nah, ini ada 2, asabah ma'al ghairi ada 2. Kemudian zawil arham ialah kerabat yang tidak termasuk ahli waris yang 25 di luar ketentuan zawil furud dan asabah oleh karena pertalian kekerabatannya yang telah jauh, ya. Jadi zawil arham ini tidak masuk dalam zawil furud ataupun asabah. Selain dari zawil furud dan asabah, ini masuk ini dikategorikan ke dalam zawil arham. Jadi tidak ada ketentuan, ya. Itu saja dari Ustadz. Kemudian akan Ustaz jelaskan dalam bentuk bagan, ya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.